让敢摘下面具！看见你这死！Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari I Am The Blade. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini masih berlatar di kediaman geng Wuyan yang dimana ketua Wuyan bilang dirinya sudah mengetahui lokasi keberadaan dari Jian Sui. Dan nanti setelah semua orang makan maka mereka akanlah pergi menyerang Jian Sui. Mendengar itu Yang Ren merasa senang karena akhirnya waktu yang dia tunggu yaitu makan akhirnya tiba. Tapi makanan yang mereka suguhkan hanyalah sup telur. Meski begitu Yang Ren yang telah lapar lantas langsung melahapnya hingga tak sengaja ia pun membuka topengnya. Sontak aja salah satu orang di sana melihat Yang Ren membuka topeng. Tentu mereka pun menjadi marah. Sang ketua bilang Yang Ren telah berani membuka topengnya, dia telah melanggar aturan. Segera semua orang pun bersiap mendekatinya karena siapapun yang membuka topeng maka dia harus binasa. Karena sudah seperti ini langsung aja Yang Ren pun bergerak tapi bukan untuk melakukan serangan. Melainkan dia tiba-tiba berlutut melakukan akting meminta maaf serta dia juga meminta agar ketua Wuyan mencari keadilan untuk dirinya. Sontak aja baik sang ketua maupun semua orang mereka bingung dengan apa yang dimaksud dari Yang Ren ini. Sang ketua kemudian menanyakan dan Yang Ren juga langsung menjawab bahwasannya di beberapa hari yang lalu dia sudah bertemu dengan Jian Sui di sebuah tempat dan tak disangka Jian Sui sudah melecehkannya dengan cara mengikatnya. Mendengar semua itu tak disangka ketua Wuyan malah percaya dan kini membela Yang Ren karena Jian Sui sebenarnya sudah melakukan tindakan yang keji. Dan selain itu Yang Ren juga melaporkan tentang kekejian lain yang mana kuda Jian Sui dinamai sama dengan dirinya yang bernama Yang Tiedan. Salah satu dari mereka secara kebetulan juga pernah mendengar Jian Sui memanggil kudanya dengan sebutan yang kecil. Alhasil sang ketua pun merasa iba dan kini tidak akan menghukumnya. Dia malah memberikan racun berbahaya untuk dia berikan pada Jian Sui. Artinya Yang Ren diminta menjalankan misi untuk meracuninya. Mendengar tugas tersebut satu persatu dari mereka malah menginginkan untuk menjalankan tugasnya. Karena mereka sangat ingin bertemu dengan wanita seperti Jian Sui. Akan tetapi Yang Ren langsunglah mengambil racun itu dan berjanji kalau dia akanlah melakukannya tidak akan mengecewakan ketua Wuyan. Di saat perbincangan itu terlihatlah dari balik genteng seorang yang kini sedang memperhatikan mereka. Dia adalah seorang praktisi bayaran yang ternyata itu sedang diperintah oleh Guru Pang yang merupakan praktisi pedang legendaris. Di dalam sebuah tebing praktisi bayaran ini sangatlah penasaran mengapa Guru Pang rela membayarnya mahal demi untuk melindungi pemuda bernama Yang Ren. Namun Guru Pang tidaklah mengatakannya, dia malah meminta praktisi bayaran ini untuk fokus dalam tugasnya mengawal perjalanan Yang Ren hingga ke Sekte Xuanzhen. Dan mengenai hal lainnya yang tidak ada hubungannya dengan tugas ini maka dia boleh mengabaikannya. Mendengar itu dia pun mengerti tapi dia inginlah dibayar lebih mahal dikarenakan tugas ini sangatlah berat. Langsung aja Guru Pang pun melemparkan sekantung koin emas. Lagi-lagi praktisi ini bertanya mengapa tidak Guru Pang sendiri yang melindungi pemuda ini dan kini malah membayar dirinya. Tapi jelas Guru Pang lagi-lagi tidaklah menjawabnya dan memilih untuklah pergi. Scene kemudian berpindah di sebuah tempat yang diklaim kalau di depan Yang Ren adalah kediaman dari Jian Sui. Kedatangannya ke sini tentu dia diminta menjalankan misi meracuni Jian Sui. Pada saat ini Yang Ren benar-benar merasa kagum terhadap ketua Wuyan yang sampai mampu melacak keberadaan Jian Sui dengan begitu baik.
Sebelum memasukinya, Yang Ren terlebih dulu berterima kasih pada kedua seniornya karena telah mengantarnya dan untuk selebihnya dirinya akan masuk seorang diri. Langsung aja Yang Ren pun mengetuk pintu namun tidak ada yang membukanya, membuat ia pun langsung masuk aja. Awalnya di sana Yang Ren tidak menemukan siapapun sampai pada akhirnya ia pun menyalakan lilin dan terlihatlah Jiansui yang kini merasa murka kepada Yang Ren dan terus menyerangnya. Dari bawah kedua anggota Wian benar-benar kesal karena sebenarnya mereka ingin sekali melakukan tugas ini. Dan singkat cerita, Yang Ren pun kembali sembari membawa pedang milik Jiansui. Dengan membawa pedangnya, Yang Ren inginlah membuktikan jika Jiansui sudahlah binasa. Jelas sang ketua pun menjadi senang dan untuk merayakan kemenangan mereka, maka semua orang diminta bersulang. Dan selain itu setelah nanti bersulang maka mereka diperbolehkan untuk membuka topengnya. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi, di mana setelah semuanya bersulang, tiba-tiba semuanya pun tumbang dan tewas seketika. Sontak aja sang ketua pun menjadi terkejut dengan apa yang kini tengah terjadi. Dan ternyata ini semua adalah ulah Yang Ren yang telah meracuni semua orang serta dia juga telah menipunya mengenai kematian Jiansui yang masih hidup. Sebelumnya, Yang Ren ternyata sudah memperlihatkan racun yang dibawa pada Jiansui. Awalnya Jiansui inginlah bertindak namun Yang Ren menghentikannya dan mereka pun melakukan kerjasama. Oleh karena itu, sang ketua Wian menjadi marah. Dia tak menyangka Yang Ren yang telah ia percayai malah melakukan pengkhianatan dan langsung aja pertarungan pun dilakukan. Di sana, pertarungan dilakukan oleh Jiansui dan ketua Wian. Masing-masing dari mereka saling menyerang satu sama lain mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya. Sampai akhirnya di satu titik ketua Wian melakukan tinjuan yang tidak bisa dihindari oleh Jiansui dan Yang Ren lah yang melindunginya. Melihat ini, Jiansui menjadi marah dan kembali mengerahkan kekuatan pedangnya dan pertarungan kembali dilanjutkan. Begitupun dengan ketua Wian, dia juga mengerahkan kekuatan tempurnya juga dengan meledakkan energi petirnya. Dari samping, Yang Ren juga tidak tinggal diam. Dia kemudian bergerak meminta Jiansui untuk menyerahkan kepadanya. Dan kini pertarungan dilanjutkan tapi tidak dengan Jiansui melainkan dengan Yang Ren yang mulai kesurupan. Pertarungan mereka sangatlah sengit tapi Yang Ren berhasil mementalkannya. Dari belakang, Jiansui begitu terkejut dengan peningkatan kekuatan Yang Ren yang cukuplah pesat. Pertarungan masih belum selesai. Pada sisa kekuatannya, ketua Wian menargetkan Jiansui tapi tidak berhasil karena Yang Ren langsung menghabisinya. Setelah itu, Yang Ren bilang kalau kemarin Jiansui selalu melindunginya, maka sekarang dirinya lah yang akan melindunginya dan perjalanan pun dilanjutkan. Shin kemudian berpindah di tempat Komandan Qi. Di sana ia sedang berbincang dengan Liu Wu mengenai semua sekte yang tengah waspada atas insiden kota salju kemarin. Meski begitu, Komandan Qi sudah mengirim satu utusan pada semua sekte agar mereka mau bekerja sama, di mana jika ada yang menolaknya maka akan ditindak tegas. Di sana Liu kemudian membicarakan juga mengenai Ngarai Tianpeng yang kini terdengar sedang aktif mengumpulkan kekuatan dari berbagai sekte yang tentu saja tujuan mereka pasti menentang Papiliun Chanpeng. Tapi menurutnya jika Komandan Qi bertindak langsung maka dia yakin semua sekte pasti tidak akan berani. Namun Komandan Qi ini sangatlah pintar. Dia sama sekali tidak terpancing dengan pujian Liu Wu yang tentu saja ia tahu Liu Wu ini inginlah menjebaknya. Alhasil ia pun menyudahi pembicaraan ini dengan menyuruh Liu Wu untuk mencari Yang Ren. Shin kemudian berpindah di sebuah gurun yang kita diperlihatkan perjalanan Yang Ren dan juga Jiansui. Keduanya begitu kelelahan karena ternyata perjalanan ke sekte Xuanzhen itu sangat jauh. Yang Ren kemudian membuka kembali petanya dan ternyata jaraknya masih jauh membuat Jiansui pun menjadi lemas. Sampai akhirnya mereka pun senang ketika melihat ada sebuah hutan yang pasti terdapat sumber airnya.
Namun setelah sampai mereka sama sekali tidak menemukan adanya sumber air. Dan malah kini suasana menjadi menakutkan akibat muncul kabut hitam dan muncul sebuah serangan dari balik pepohonan. Tentu Yang Ren pun menjadi kaget apa yang sebenarnya terjadi. Seketika sekolebat bayangan pun terlihat dan Jian Sui pun berhasil mengenainya. Tapi siapa sangka di balik pepohonan itu hanya sebuah boneka aja. Ternyata ini hanyalah tipuan dari sang musuh yang masih terus berlari dan kini langsung menyerang ke arah Yang Ren. Beruntung Jian Sui berhasil menyelamatkannya dan ternyata dia adalah Liu Wu dari Papiliun Chanpeng. 我去，这什么东西啊？也是，又是上副歌。 Di saat pertarungan terjadi, Xin kemudian memperlihatkan Komandan Qi yang sudah menerima pesan kalau Liu Wu sudah menemukan Yang Ren. Dan kini Komandan Qi meminta pemimpin aliansi Qin untuk bertindak juga. Ternyata Komandan Qin ini diperintah melenyapkan Zhao Penqi. Xin kembali ke tempat Yang Ren yang di sana pertarungan pun semakin sengit. Namun pertarungan ini terlihat mengesalkan dikarenakan Liu Wu tidak bertarung secara langsung melainkan dia melakukan serangan secara diam-diam. Hal itu juga sangat tidak disukai oleh Yang Ren dan kini ia pun menjadi marah dan terus menyerangnya secara membabi buta. Meski begitu Liu Wu ini masihlah mampu menahan semua serangan Yang Ren yang bahkan dia mengancamnya untuk segera menyerahkan surat tersebut. Di mana jika Yang Ren menyerahkannya, maka dirinya akanlah melepaskannya. Tapi jelas Yang Ren menolaknya. Alhasil Liu Wu pun tidak akan lagi segan untuk membabat keduanya. Sebelum pertarungan berlanjut, Jian Sui tidak menyangka kalau keluarga Hua yang sangat terhormat sebenarnya telah menjadi antek dari Papiliun Chanpeng. Namun seketika Jian Sui menjadi marah ketika mendengar perkataan Liu Wu kalau yang telah melenyapkan gurunya adalah mereka. Langsung aja Jian Sui pun menjadi murka menyerang secara membabi buta pada Liu Wu. Dan selain gurunya, Papiliun Chanpeng juga telah melenyapkan satu persatu pemimpin sekte yang lainnya. Mendengar itu semua, Jian Sui penasaran apa sebenarnya tujuan dari Papiliun Chanpeng. Yang tentu aja, semua itu mereka lakukan karena adanya sebuah kebencian. Jian Sui semakin marah hingga akhirnya mengeluarkan teknik esnya dan berhasil mengenai pada Liu Wu. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.